adik-adik, bertemu dengan Kak Reta. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenal seorang santo yang menjadi pelindung lingkungan dan hewan. Siapa ya kira-kira? Yuk kita simak cerita berikut ini. Pada waktu itu, di kota Gubbio, hiduplah seekor serigala yang amat besar, mengerikan, dan ganas. Serigala itu tidak saja memakan binatang-binatang, tetapi juga manusia. Semua penduduk di kota hidup dalam ketakutan dan tidak berani pergi sendirian. Melihat situasi yang demikian, Fransiskus merasa kasihan, sehingga ia mendamaikan serigala itu dengan penduduk kota Gubbio, sekalipun mereka melarangnya pergi. Ketika Fransiskus memasuki daerah serigala bersama-sama sahabatnya, ia membuat tanda salib dan menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Ketika saudara lain tidak mau pergi mendekati serigala itu, Fransiskus berjalan terus menuju tempat serigala itu bersarang. Ketika serigala itu melihat Fransiskus, maka ia pun menyerbu ke arahnya dengan cakar terbuka. Ketika serigala itu mendekat, Fransiskus membuat tanda salib di atasnya dan menyapanya. "Kemarilah saudara serigala, demi nama Kristus aku memerintahkan kamu jangan menyerang aku." Anehnya, begitu Fransiskus membuat tanda salib, serigala yang ganas pun tunduk. Ia menaati Fransiskus. Serigala itu lalu membaringkan diri di kaki Fransiskus dengan lembut seperti seekor anak domba. Fransiskus lalu mengajak serigala itu membuat suatu perjanjian dengan penduduk kota Gubbio. Dari pihak serigala, ia harus berjanji bahwa ia tidak akan mengganggu dan melakukan kejahatan dengan penduduk kota Gubbio lagi. Dari pihak penduduk Gubbio, mereka berjanji akan menyediakan makanan yang dibutuhkan serigala itu setiap hari. Dan sebagai jaminan bahwa perjanjian itu akan dilaksanakan dan ditepati, maka Fransiskus mengulurkan tangannya dan serigala itu mengangkat kaki di depannya dan menempatkannya dengan lemah lembut ke tangan Fransiskus sebagai bukti kesetiaannya. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita bisa melihat bahwa Santo Fransiskus Assisi memang sangat mencintai kehidupan damai dan hidup bersaudara dengan semua makhluk ciptaan Tuhan. Kehidupan Fransiskus dipenuhi dengan damai dan cinta akan lingkungan hidup. Santo Fransiskus dikenal sebagai pelindung kelestarian lingkungan hidup. Mengapa demikian? Karena selama hidupnya ia sungguh-sungguh bersikap sebagai saudara terhadap seluruh alam ciptaan. Nah, adik-adik, sekarang ini sangat dibutuhkan loh orang-orang yang bisa seperti Santo Fransiskus Assisi yang menghormati seluruh makhluk ciptaan Tuhan dan melestarikan alam ciptaan ini. Dengan melestarikan lingkungan berarti adik-adik telah bersyukur sebagai anggota masyarakat. Karena itu, marilah kita melibatkan diri untuk ambil bagian menata lingkungan sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk ditempati. Bagaimana ya caranya? Kita bisa melakukan dengan tidak menebang pohon sembarangan, tidak mencemari sungai dengan sampah, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Sekian dulu ya penjelasan dari kakak. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!